anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya dan berbahagia dan siap untuk belajar bersama Bu Dati. Hari ini kita masih dalam tema yang keempat, subtema 3 dengan muatan pelajaran matematika pada KD 3.3. Nah, sudah siap untuk belajar bersama ya? Kita akan mulai materi hari ini. Tapi sebelum mulai, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu jikalau materi hari ini tidak jauh berbeda dengan materi pada subtema yang pertama maupun materi pada subtema yang kedua. Perbedaannya adalah jikalau pada subtema yang pertama, kemungkinan yang harus anak-anak buat adalah tentang penjumlahan. Kemudian di subtema yang kedua tentang pengurangan, maka dalam subtema yang ketiga ini tentang perkalian. Seperti itu. Kita akan mulai dengan sebuah cerita. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang tersebut ke dalam 4 buah toples. Dengan masing-masing toples terisi kue bawang dengan jumlah yang sama banyak. Nah, berapakah kemungkinan isi kue bawang di masing-masing toples? Nah, anak-anak harus membuat kemungkinannya. Coba kita lihat dulu kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya akan seperti ini. Kenapa di sini Ibu tuliskan angka di sini angka 800? Ini adalah kue bawang seluruhnya tadi. Kemudian angka 4 ini kenapa ditulis? Karena angka 4 ini adalah jumlah toples yang diketahui. Jadi anak-anak, ini adalah bilangan yang pertama, kemudian ini adalah bilangan yang kedua. Kalau dalam cerita ini anak-anak tinggal menentukan bilangan yang kedua. Tapi sebelumnya Ibu memiliki beberapa catatan. Yang pertama tentang bilangan pertama, tentukanlah sebuah angka yang lebih kecil dari angka yang diketahui. Jikalau tadi angka yang diketahui adalah 800, maka tentukanlah sebuah angka yang kurang dari 800. Kemudian untuk bilangan yang kedua, tentukan angka bilangan kedua ini adalah hasil bagi dari angka yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Namun anak-anak perlu berhati-hati di dalam menentukan bilangan yang pertama. Karena apa? Karena tidak semua angka yang anak-anak masukkan dalam bilangan pertama itu bisa menolong anak-anak di dalam menentukan bilangan yang kedua. Seperti apa maksudnya? Nanti Ibu jelaskan di dalam contoh selanjutnya ya. Nah, kita kembali lagi ke dalam pertanyaan yang tadi. Maka tadi kalimat matematikanya adalah 4 dikali titik-titik, hasilnya adalah 800. Nah, ini bisa di bilangan kedua ini didapat dari ya ini 800 dibagi dengan bilangan pertama 4. 800 dibagi 4 hasilnya adalah 200. Jadi kalimat matematika selanjutnya adalah 4 dikali 200 sama dengan 800. Seperti itu. Cobalah buat kemungkinan lain jika hasil yang diketahui adalah 800. Di sini ada kolom yang pertama banyaknya toples, kemudian kolom yang kedua isi tiap toples, kemudian kolom yang terakhir adalah banyaknya kue bawang di dalam banyaknya kue bawang keseluruhannya. Jadi jikalau tadi kita mengingat banyaknya kue bawang adalah 800, jadi di sini 800. Kemudian bilangan yang pertama di sini Ibu menentukan angka 10 toples. Kemudian bagaimana mendapatkan isinya 80 ini? Caranya adalah 800 ini dibagi dengan 10. 800 dibagi 10 hasilnya adalah 80. Nah, kemudian jikalau toplesnya diperbanyak jadi 15 toples, apakah bisa? Nah,
Kita lihat di bilangan yang kedua atau isi toplesnya ini didapatkan dari 800 dibagi 15. Apakah bisa 800 dibagi 15? Bisa Bu, iya. Jawabannya memang bisa, tetapi angka yang dihasilkan adalah angka desimal, di mana anak-anak akan melihat koma. Maka anak-anak akan melihat koma, kemudian di belakang koma terdapat beberapa angka. Seperti itu. Jikalau seperti itu, maka kita tidak usah menggunakan angka itu, jadi angka 15 tidak bisa kita gunakan. Kita coba pakai angka yang lain, yaitu angka 20. Jikalau banyaknya toples 20, maka isi tiap toples 40. Dari mana dapat angka 40, Bu? Dari 800 dibagi 20. Hasilnya adalah 40. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya, ceritanya Benny sedang panen rambutan. Kemudian Lani membantu Benny menghitung buah rambutan hasil panen. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Pertanyaannya adalah berapa banyak tetangga yang akan diberi? Jadi rambutannya ini akan dibagikan kepada tetangga. Kemudian berapa buah rambutan yang akan diterima masing-masing tetangga? Buatlah kemungkinannya. Nah, jikalau di sini ada banyaknya tetangga, kemudian sebelahnya rambutan yang diterima masing-masing tetangga, dan yang terakhir adalah jumlah rambutan, di mana semuanya adalah sama, yaitu 500 buah rambutan. Maka pada kemungkinan yang pertama, di sini Ibu menuliskan angka 5 tetangga, dengan masing-masing akan menerima 100. Bagaimana bisa Ibu mendapatkan angka 100 ini? Nah, caranya adalah 500 jumlahnya tadi dibagikan dengan 5. 500 dibagi 5 hasilnya adalah 100. Jadi, jikalau tetangganya yang akan dibagi adalah 5 orang, masing-masing tetangga akan menerima 100. Bagaimana jikalau tetangganya adalah 10 orang? Ini di kemungkinan yang kedua. Maka rambutan yang akan diterima masing-masing tetangga berapa? Nah, kita dengan mudah bisa menghitungnya, yaitu dengan cara jumlah semua rambutan, yaitu 500 ini, kemudian kita bagikan dengan banyaknya tetangga yang akan menerima. 500 dibagi 10, maka hasilnya adalah 50. Jadi, masing-masing tetangga akan menerima 50 buah rambutan. Seperti itu, mudah ya. Nah, seperti biasa, setelah anak-anak berlatih, setelah anak-anak mendengarkan materi penjelasan dari Ibu, sekarang buatlah sebuah kemungkinan di mana hasilnya adalah 900. Buatlah sebuah kemungkinan, tentukan bilangan yang pertama, tentukan bilangan yang kedua, dengan hasilnya adalah 900. Mungkin anak-anak akan memiliki pertanyaan seperti ini, Bu, angka 1 apakah bisa digunakan untuk bilangan pertama? Ya, angka 1 memang bisa digunakan untuk bilangan yang pertama. Tetapi angka 1 sepertinya mudah ya. Jadi nanti kita dengan mudah bisa menentukan bilangan yang kedua. Nah, karena ini terlalu mudah, coba anak-anak berlatihlah yang sedikit lebih susah, tingkat kesulitannya lebih lagi. Jadi, usahakan tidak menggunakan angka 1 untuk bilangan pertama. Nah, tuliskan kemungkinan yang anak-anak buat pada kolom komentar, sertakan nama anak-anak, garis miring kelas, garis miring nomor absen. Karena jikalau tidak ada, meskipun kemungkinan yang anak-anak buat sudah benar, Ibu tidak akan menghitungnya sebagai nilai keaktifan. Jadi seperti itu ya, jangan lupa sertakan identitas. Nah, sebelum Ibu menutup perjumpaan kita hari ini, Ibu membuat sebuah kesimpulan. Yang pertama, bahwa bilangan pertama itu kita dapatkan dengan menentukan bilangan yang lebih kecil dari angka yang diketahui. Kemudian pada bilangan yang kedua, hasil bagi dari bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Namun ada catatannya, anak-anak harus ingat
untuk selalu berhati-hati di dalam menentukan angka, karena tidak semua angka yang anak-anak masukkan pada bilangan pertama itu bisa menolong anak-anak untuk menentukan angka di bilangan yang kedua, seperti tadi pada contoh. Seperti itu. Nah, terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Bunda Ati hari ini. Semangat terus di dalam belajar, jaga kesehatan. Terima kasih untuk perhatiannya. God bless you.